Kali ini kita akan bedah satu pertanyaan yang, wah ini fundamental banget, sekaligus sangat provokatif di dunia psikiatri. Gangguan mental tuh beneran ada nggak sih? Ini bukan cuma pertanyaan akademis loh, tapi pertanyaan yang menyentuh inti cara kita memandang penderitaan manusia. Oke, kita mulai dari yang paling jelek ya. Ini kutipan dari seorang psikiater, Thomas Szasz. Katanya penyakit mental itu nggak ada. Itu cuma label buat masalah-masalah hidup kita sehari-hari. Wah, radikal banget kan pemikirannya? Coba deh, renungkan sebentar. Pas denger itu, kalian langsung nolak mentah-mentah atau justru malah kepikiran, ada benarnya juga kali ya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat perdebatan seru yang akan kita kupas tuntas. Kenapa sih ini penting banget buat dibahas? Well, karena jawaban dari pertanyaan ini itu ngaruh ke semuanya. Mulai dari cara kita ngerawat pasien, cara pemerintah bikin kebijakan, sampai cara kita sebagai masyarakat mandang orang yang lagi berjuang secara psikologis. Pilihan ini punya konsekuensi besar. Coba bayangin, kalau kita percaya gangguan mental itu murni penyakit biologis, ya udah, fokusnya pasti cari obat, cari penanda di otak. Tapi gimana kalau kita lihatnya sebagai hasil dari lingkungan sosial? Mungkin pendekatan kita jadi beda total, lebih ke intervensi sosial. Jadi, taruhannya tinggi banget. Dan yang bikin makin seru, cara kita mandang kenyataan ini tuh berubah terus sepanjang sejarah. Dulu nih, di abad ke-18, orang dianggap punya masalah mental karena karakternya lemah. Terus di abad ke-19, pandangannya berubah jadi masalah biologis di otak. Sampai akhirnya di akhir abad ke-20, fokusnya geser lagi, cuma ke daftar gejala yang bisa diukur. Ini nunjukin kalau konsep ini tuh cair banget. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari kubu pertama, yaitu pandangan realis. Mereka ini yang percaya kalau gangguan mental itu benar-benar nyata secara objektif. Jadi buat seorang realis, gangguan kayak skizofrenia atau bipolar itu beneran ada di luar sana, terlepas dari apapun pendapat kita atau masyarakat. Anggap aja kayak diabetes atau kanker. Nyata, ada wujudnya. Nah, argumen utama mereka tuh kira-kira begini. Pertama, gangguan itu bukan cuma kumpulan gejala, tapi pasti ada penyebab biologis spesifiknya. Kita aja yang belum nemu. Jadi, tugas sains itu menemukan pola aslinya di alam, bukan cuma bikin-bikin label biar gampang. Logikanya, kalau kita belum nemu biomarkernya sekarang, ya bukan berarti biomarker itu nggak ada kan? Oke, sekarang kita pindah ke seberang. Ke pandangan yang menantang ide tadi habis-habisan. Ini dia kaum pragmatis. Nah, kalau kaum pragmatis, mereka lihatnya beda 180 derajat. Buat mereka, istilah kayak depresi atau gangguan kecemasan itu bukan cerminan penyakit yang sesungguhnya. Itu tuh cuma alat ya, sebuah label yang berguna, yang sengaja dibuat sama para ahli, biar mereka gampang ngobrol dan nentuin perawatan. Dan faktanya, sistem yang kita pakai sekarang, kayak buku panduan DSM, itu cara kerjanya pragmatis banget. Diagnosis itu kan ditegakkan bukan karena kita tahu penyebab biologisnya, tapi karena gejalanya cocok sama daftar. Checklist, checklist, checklist. Tujuannya cuma biar semua dokter sepakat, bukan buat bilang ini sebuah kebenaran hakiki. Tapi ada satu momen, satu kejadian dalam sejarah yang benar-benar jadi pukulan telak buat kaum realis. Sebuah peristiwa yang nunjukin betapa fleksibelnya kategori-kategori ini. Tahunnya 1973. Ada apa di tahun itu? Di tahun itu, homoseksualitas secara resmi dicoret dari daftar gangguan mental oleh Asosiasi Psikiatri Amerika. Pertanyaannya, apakah keputusan ini diambil karena ada penemuan biologis baru? Apa mereka tiba-tiba nemuin gen tertentu gitu? Jawabannya, enggak sama sekali. Keputusan itu diambil lewat voting. Ya, beneran. Voting para anggota setelah ada tekanan sosial dan politik. Ini bukti paling kuat kan? Sebuah penyakit bisa hilang bukan karena penemuan sains, tapi karena kesepakatan sosial. Ini memperkuat argumen kalau kategori ini memang buatan manusia. Jadi, disinilah letak perbedaan utamanya. Di satu sisi, kaum realis percaya gangguan mental itu ditemukan, kayak astronom menemuin planet baru. Di sisi lain, kaum pragmatis berpendapat gangguan mental itu dibuat, kayak tukang bikin palu atau obeng, sebuah alat yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Terus gimana dong? Apa kita cuma bisa milih salah satu? Nah, untuknya, ilmu pengetahuan dan filsafat modern lagi coba cari jalan tengah yang lebih canggih. Ada dua jalur utama nih yang lagi ditempuh. Pertama, jalur saintifik lewat proyek ambisius bernama RDOC, tujuannya mau bikin sistem klasifikasi baru yang murni dari data biologis otak. Kedua, ada jalur filosofis yang coba mikirin ulang, apa sih artinya sesuatu itu nyata dalam konteks psikiatri?
Nah, yang dari sisi filsafat ini seru banget. Ada ide namanya mechanistic property cluster. Gampangnya gini, sebuah gangguan itu dianggap nyata bukan karena ada satu penyebab tunggal, kayak satu gen atau satu masalah di otak, tapi karena ada semacam jaringan yang stabil. Jaringan dari banyak faktor, biologis, psikologis, sosial, yang saling ngunci dan memperkuat satu sama lain. Artinya apa? Artinya, kenyataan itu bukan lagi hitam putih, ya atau tidak. Nyata atau tidaknya sebuah gangguan itu tergantung seberapa stabil dan kuatnya jaringan sebab akibat ini. Jadi kita bisa bilang sesuatu itu nyata tanpa harus menunjuk satu penyebab tunggal. Keren kan? Dan ini dia kepingan puzzle terakhir. Para filsuf kayak Rachel Cooper ngingetin kita, sains doang tuh nggak cukup buat nentuin apa itu gangguan. Ujung-ujungnya selalu ada penilaian nilai dari kita sebagai masyarakat. Apa sih yang kita anggap sebagai penderitaan? Apa yang kita anggap merugikan? Itu kan soal nilai, bukan cuma fakta ilmiah. Oke, jadi setelah kita muter-muter lihat semua argumen ini, kita sampai di mana sekarang? Ternyata, jawabannya jauh lebih kompleks dan bernuansa dari yang kita bayangkan di awal. Jawabannya tuh bukan sekedar ya atau tidak. Jauh lebih pas kalau kita lihat realitas gangguan mental itu sebagai sebuah spektrum. Di satu ujung, mungkin ada kondisi kayak skizofrenia yang bukti biologisnya kuat banget. Di ujung lain, mungkin ada kondisi yang lebih tepat disebut sebagai konstruk praktis yang berguna buat para klinisi. Dan ya, sebagian besar gangguan ada di tengah-tengah spektrum itu. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang paling penting. Kalau kita udah tahu serumit ini, terus gimana? Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan ambisi untuk mencari kebenaran ilmiah di balik penderitaan ini, tapi di saat yang sama, kita juga tetap menghormati dan berempati pada pengalaman nyata setiap individu yang merasakannya? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama.